Jadi siapa sebetulnya antikris? Selama ini mungkin ada orang berpandangan bahwa Arab dan Islam itu antikris. Bukan, tidak mungkin. Arab dan Islam justru adalah sahabat bagi Yahudi. Dan sudah jelas dalam hal ini, kalau dilihat dari sisi kebangsaan terkait dengan Yesus. Ini iman Kristen dan Islam ini sebetulnya dia mengakar ya pada Yahudi itu. Ya, itu masih kabur, tetapi ini menurut itu orang Israel itu sendiri sebetulnya dia mengarah ke sana. Kita tidak berbicara tentang chip-chip itu angka 66, bahkan ada yang kaitkan vaksin itu anti corona ini dengan chip-chip antikris segala macam. Tidak, ini ada satu proses sosial. Dia bukan chip itu ya, yang namanya ini ajaran yang sesat menurut saya. Satu proses sosial menuju kegenapan tentang kedatangan Yesus atau Isa Al-Masih yang kedua kali. Ini sesuatu yang kosmologis, sesuatu yang fisika, bukan sesuatu yang diceritakan begitu saja, bukan sesuatu yang diimani begitu saja. Tidak, sesuatu yang akan datang, yang akan diperhadapkan kepada kita. Fakta, mata dengan mata, mata kita, mata fisik kita akan menyaksikan itu. Ya, sudah mati pun akan ditarik kembali bangkit untuk lihat itu. Ini kamu lihat ini, dia ada ya. Siapakah dia? Yesus atau Isa Al-Masih. Shalom, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kasih Yesus Kristus Sang Putra Natal. Bapak Ibu, saudara-saudara, kembali lagi kita berjumpa. Dan di kesempatan kali ini kita masih berbicara mengenai praeksistensi Yesus. Akan tetapi dari segi kosmologi ya. Pembicaraan kita pada video sebelumnya itu bertemakan Yesus sudah ada sebelum Abraham. Atau Isa sudah ada sebelum Ibrahim. Sebetulnya bukan hanya Yesus yang menyatakan dirinya sudah ada sebelum Abraham atau Ibrahim. Akan tetapi ada orang lain juga yang bersaksi mengenai praeksistensi Yesus atau Isa itu, yakni Yohanes Pembaptis ya, Yohanes Pembaptis atau yang dikenal di dalam Islam Nabi Yahya. Itu dapat kita bacakan pada Injil Yohanes pasal 1 ayat 15. Saya bacakan. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi selain Yesus atau Isa menyaksikan dirinya sendiri, ya, praeksistensinya, ada orang lain, yakni Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus atau Isa telah menjadi satu tokoh yang boleh dikatakan begitu kontroversial sejak dulu sampai saat ini. Dan dewasa ini kalau kita memperhatikan media sosial itu kan banyak diskusi ya, bahkan sampai perdebatan mengenai status Yesus atau Isa ini. Kalau di kalangan Kristen jelas menyatakan bahwa Yesus atau Isa adalah Tuhan ya, Allah. Sementara di kalangan Islam tetap menegaskan bahwa Yesus adalah Yesus atau Isa ya. Isa Al-Masih adalah
seorang nabi, seorang rasul. Tidak lebih daripada itu. Sebetulnya pembicaraan kita kemarin itu sebenarnya mau melihat Yesus atau Isa ini pada dimensi yang berbeda. Dan saat ini juga kita membicarakan hal yang sama. Saya mau katakan bahwa Yesus bukan hanya satu tokoh historis, satu tokoh sejarah yang hadir ke dalam dunia di awal-awal abad pertama Masehi. Akan tetapi sesuai dengan kesaksian kitab-kitab suci, yakni Alkitab dan Al-Quran, dia adalah satu tokoh yang berbeda. Dia tidak bisa di-capture atau dikurung, ditangkap dalam frame pemahaman historis belaka. Maksudnya sejarah dunia ini. Melainkan harus dipandang ya, melampaui itu, beyond. Ya. Beyond the historical frame. Jadi harus melampaui, harus keluar daripada frame secara biasa. Ya. Alkitab berbicara tentang kelahirannya yang luar biasa. Al-Quran pun berbicara tentang kelahirannya yang luar biasa, mujizat. Ya. Kehidupannya yang luar biasa, penuh dengan mujizat. Lalu akhir hidupnya di dunia ini juga luar biasa. Kalau di dalam Alkitab, dia kan lahir, hidup melayani, ya, membuat mujizat, tanda-tanda heran, dan segala macam itu. Kemudian mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Kalau di dalam Islam, sama, dia melakukan hal yang kurang lebih sama, hanya kisahnya, ya, versi cerita, materi cerita atau kisah itu kan berbeda. Hanya intinya sama. Lalu pada akhirnya dia bukan mati disalibkan, melainkan ada orang lain kan yang mati, ya, menggantikan dia. Dia sendiri, Yesus atau Isa ini kan diangkat ke surga atau ke langit oleh Allah. Jadi kehidupan Yesus atau Isa Al-Masih ini bukan kehidupan biasa. Kemudian sebagaimana kemarin saya tanyakan dan menjawab, apakah perkataan Yesus atau Isa itu dapat dipegang sebagai satu kebenaran? Dan di situ saya sampaikan bahwa memang amat sangat dapat dipegang sebagai satu kebenaran. Kenapa demikian? Saya katakan bahwa sampai dengan saat ini, di bawah kolong langit ini, di muka bumi ini, sejak terciptanya manusia sampai dengan saat ini, belum ada moral, ya, yang baik, yang terbaik atau lebih baik daripada moral Yesus atau Isa. Saya perlu katakan di awal ini bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus atau Isa, itulah yang diperbuatnya. Apa yang diperbuatnya atau dilakukannya, itulah yang dikatakannya. Jadi tidak ada kebohongan di dalam mulut, di dalam hati, di dalam pikirannya. Kalau dia katakan bahwa dia mengasihi, ya, sampai mati, menyerahkan nyawanya, maka itu yang dilakukan. Andaikan misalnya di dalam Al-Quran, ya, di dalam Islam, ya, maksudnya Islam, pengakuan Islam itu, andaikan saja bahwa Allah tidak mengangkat dia, maka pasti dia harus mati, ya, guna menyatakan kasihnya, komitmen kasihnya, ya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada manusia, bahkan manusia yang mendurhakai Allah dengan cara berencana untuk membunuh dia, kalau dari sudut pandang Islam.
Ini satu konsistensi moral. Ini yang dimaksudkan juga sebagai kebenaran. Jadi untuk saat ini tidak ada tokoh. Lihat lebih jauh, lebih detail, bacalah Alkitab. Secara khusus Perjanjian Baru. Tidak ada cacat moral. Ya. Jadi kalau di dalam 10 firman, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mengingini sesama manusia, jangan mengingini barang milik orang lain, jangan, ya, dia tidak pernah bertentangan dengan itu. Dia tidak pernah, ya saya katakan dia tidak berdosa. Nah ini, oleh sebab itu, kalau dia menyatakan sesuatu mengenai dirinya, pantas dipegang sebagai satu kebenaran. Dalam arti pertimbangan moral tadi kan, bahwa moralnya itu tanpa cacat celah. Sekali dia tidak berbohong, maka selamanya dia tidak pernah berbohong. Satu pernyataannya yang sungguh benar, maka pernyataan-pernyataan selanjutnya dari dia sendiri pastilah benar. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin dianggap sebagai pernyataan yang tidak baik. Iya kan? Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kalau yang kemarin itu kan kita fokus pada Injil Yohanes pasal 8 ayat berapa itu? (38) ya. Injil Yohanes pasal 8 ayat 38. Kali ini kita fokus masih pada Injil Yohanes pasal 8 juga, tetapi ayatnya yang ke-23. Saya bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari, ini praeksistensi dan dalam dimensi kosmologis. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu memperhatikan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18 ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Yang saya bagikan dalam 3 tema ya. Yaitu yang pertama, eksistensi Yesus sebagai firman Allah. Ya. Yang kedua, Yesus sebagai firman Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia. Dan yang ketiga, inkarnasi Yesus ya, sebagai firman itu menjadi manusia. Pertama, eksistensi Yesus sebagai firman atau apa? Logos ya. Kalau di dalam Islam kan disebut kalam. Kalam Allah. Jadi praeksistensinya. Yang kedua, Yesus firman, kalam Allah, logos Allah itu. Ya. Sebagai pencipta alam semesta. Dan yang ketiga, Yesus kalam Allah atau firman Allah itu menjadi manusia, inkarnasi ya. Dia berubah wujud menjadi manusia, sederhananya seperti itu. Kenapa kita harus melihat itu terlebih dahulu? Agar supaya kita lihat kaitannya. Nah, sekarang kita kembali kepada Yohanes 8 ayat 23. Tadi saya sudah bacakan, Yesus berkata,
kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kata bawah dan atas sebetulnya menegaskan perbedaan derajat. Kalau kita coba pahami itu atau mengerti itu dari sisi ya kesehariannya. Ini terkait dengan jabatan. Ya, kalau kita katakan bahwa dia itu atasan saya, artinya kedudukan, jabatan, kewenangan, kuasanya lebih besar daripada saya. Ya kan? Atas, dia berada di atas. Derajatnya itu. Lalu dikatakan bahwa dia itu adalah seorang bawahan. Artinya bahwa jabatan, kedudukan, kuasa, kewenangannya tentunya lebih kecil. Jadi di bawah. Ini menyangkut derajat. Dengan menyatakan bahwa orang-orang yang lain itu, orang-orang Yahudi itu dari bawah. Dan dia menyatakan dirinya, Yesus atau Isa ini menyatakan dirinya bahwa dia dari atas. Dia menegaskan perbedaan level, derajatnya. Dia lebih derajatnya dibandingkan dengan orang-orang yang mendengarkan dia itu kan. Jadi dia bukan manusia biasa. Tadi kita sudah menyinggung mengenai praeksistensinya. Kita mencoba melihat secara ringkas Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Dan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 di situ pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, iya kan? Dia menciptakan segala sesuatu. Dan kata lain, sebetulnya Injil Yohanes pada pasal 1 itu sebagaimana saya sudah pernah katakan, Injil itu menyatakan bahwa Yesus itu Allah. Yesus atau Isa itu Allah. Iya kan? Dia pencipta. Ya sudah jelaslah. Kalau kita baca konteks ini ya, konteks sastra daripada Yohanes 8 ayat 23, konteks ini, itu kan berbicara tentang bagaimana kesatuan Yesus sebagai anak Allah dengan Tuhan Allah itu sebagai Bapa itu, itu kesatuannya satu, tidak dapat dilepas pisahkan. Secara kualitatif tidak mungkin dapat dipisahkan. Sehingga Allah adalah pencipta, ya kan? Yesus atau Isa sama dengan Allah, maka Yesus atau Isa adalah Allah. Sudah jelaslah pencipta lebih besar, lebih tinggi derajatnya dibanding ciptaan. Kalau langit dan bumi sudah ada baru dia berada, bagaimana dia mau mencipta? Bagaimana disebut sebagai pencipta? Bagaimana dia mau disamakan atau menyamakan dirinya dengan Bapa atau Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi? Tidak mungkin kan? Iya kan? Dia sudah harus ada sebelumnya, baru layak ya dari sisi pemikiran yang rasional bahwa dia adalah Tuhan Allah pencipta. Jadi kembali lagi soal kata atas dan bawah itu menegaskan perbedaan derajat antara Yesus atau Isa Al-Masih dengan manusia. Itu beda. Hal yang kedua, ini kata dunia. Yesus berkata, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ya, kata dunia ini kosmo kalau dalam teks Yunaninya. Ini yang tadi saya bilang, dimensi kosmologis. Dengan menyatakan bahwa dia bukan dari dunia ini, maka dia kan melampaui dunia ini. Oke. Jadi sebetulnya istilah kosmos itu kan mengalami perkembangan. Jadi pengertian pertama itu
Kosmos ini kan sesuatu yang bersifat sementara. Dia adalah sesuatu yang ditambahkan. Dia merupakan satu aksesoris saja. Ya. Yakni sesuatu yang bersifat sementara. Ya, misalnya orang punya anting-anting, ya kan? Orang punya kalung, orang punya jam tangan. Ini kan sesuatu yang bersifat aksesoris. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang lahir di tangannya sudah terpasang jam tangan, ya kan? Tidak ada satu orang di dunia ini yang lahir di telinganya sudah ada anting-anting, ya kan? Tidak ada satu orang di dunia ini yang lahir di lehernya sudah dipasangkan kalung, misalnya kalung emas, sepatu, pakaian dan lain sebagainya. Ini kan ditambahkan. Setelah manusia lahir dulu baru ada itu, ya kan? Kosmos ini menyangkut hal-hal yang bersifat sementara. Yang kedua, kosmos berarti alam semesta, universe. Jadi kalau dalam kosmologi itu kan kita berbicara tentang asal usul alam semesta, ya, sifat-sifatnya, unsur-unsurnya, bagaimana dia mulai mengada sampai pada akhirnya dia hilang. Nah, ini bahasan daripada kosmologi, cabang dari astronomi. Nah, jadi kosmos berarti alam dunia, alam semesta, universe dengan segala isinya. Sejauh ini yang kita pahami, ya, kosmos ini, universe ini kan terdiri dari gugusan bintang-bintang, ya. Ada Bima Sakti, Andromeda dan lain-lain sebagainya. Itu ada miliaran bintang, bintang ini kan matahari. Jadi satu bintang itu kan memiliki sekian banyak planet. Contoh dalam sistem tata surya kita kan ada 8 planet. Pluto kan sudah dikeluarkan dari kategori sebagai planet. Jadi ada 8 planet. Jadi satu bintang memiliki sekian planet dan sekian planet memiliki sekian bulan, sekian banyak bulan. Jadi ada yang 1 bulan, ada yang memiliki hanya 2 bulan. Ya, bulan kan sebagai satelit. Bahkan ada yang lebih. Jadi bayangkan saja bahwa ada miliaran bintang, maka pasti ada triliunan planet, maka ada bertriliun-triliun bulan kan. Unsur-unsur mulai sampai terkecil yang tidak kelihatan, ini semuanya ini kan bagian daripada alam semesta. Nah. Lalu yang berikut, kosmos itu berarti manusia itu sendiri dengan keadaannya yang bersifat duniawi. Jadi dia terlalu mencintai dunia ini, ya. Jadi orang tuh sangat hedonis, ya, mengejar harta, terlalu rakus segala macam. Jadi manusia yang sudah katakanlah korupsi lah, melakukan kejahatan kriminal yang lain atau pidana, pokoknya segala macam lah yang dilakukan. Ini kosmos yang menunjuk kepada keadaan manusia seperti itu. Yang berikut, kosmos juga dapat berarti satu keadaan kuasa-kuasa kegelapan. Kita mau katakan semacam keiblisan begitu. Ya. Jadi kalau kita pelajari itu fenomena agama-agama itu kan ada juga itu kan white magic, black magic, white magic, iya kan? Ada magic kuasa-kuasa gelap, tapi juga kuasa terang yang semuanya adalah magic. Kalau dalam iman Kristen kan itu dilarang, tidak boleh imani, ya, dijadikan sebagai pegangan. Itu kan tidak bisa. Ini kuasa-kuasa kegelapan juga termasuk kosmos, pengertian kosmos, ya. Nah, ketika
Ketika Yesus berkata bahwa aku bukan dari dunia ini, ya, itu berarti dia bukan berasal dari keadaan yang sementara, yang akan lenyap, kan? Yang tidak kekal. Dia bukan berasal dari dunia, dari keadaan yang tidak kekal. Ketika dia katakan bahwa aku bukan dari dunia ini, maka dia pun menegaskan bahwa dia tidak berasal dari alam semesta yang kita kenal ini, universe ini. Tidak, dia tidak berasal dari situ. Dia tidak berasal dari planet bumi ini, sekalipun dia lahir di sini, tapi dia tidak berasal dari planet bumi ini, tidak berasal dari sistem tata surya kita, tidak berasal dari sistem bintang kita, gugusan-gugusan bintang kita. Beda, ya. Kemudian ketika dia katakan bahwa aku bukan dari dunia ini, maka sebetulnya dia menegaskan bahwa dia tidak berasal dari keadaan-keadaan manusia yang penuh dengan dosa. Iya kan? Ingat, kosmos kan berarti manusia dengan segala keadaannya. Jadi baik Alkitab maupun Al-Quran menyatakan bahwa kelahiran Yesus itu kan satu keajaiban, mujizat. Jadi dia bukan berasal dari hasil persetubuhan. Kelahirannya itu, ya kan, keadaannya di dalam kandungan Maria atau Maryam itu bukan hasil persetubuhan, ya, bukan. Melainkan oleh apa? Roh Kudus, firman Allah, kan? Dia menjelma di dalam tubuh Maria atau Maryam, bukan hasil persetubuhan. Ya, sebagai manusia baik, ya, yang sudah berumah tangga semuanya bisa tahu lah. Orang menikah kemudian kawin melakukan hubungan seksual, kan? Kenapa sampai hal itu dikuduskan, bahkan merupakan hal tabu? Karena itu sensitif sekali, ya, peka, mengandung pemikiran-pemikiran yang macam-macam, kan? Orang mulai dari jatuh cinta, lalu sudah mulai dari cinta apa itu? Eros, ya, birahi. Itu terbawa. Manusia pada umumnya, siapapun juga itu, lahir karena hal itu. Ketika Yesus mengatakan bahwa aku bukan dari dunia ini, bukan dari kosmos ini, berarti dia bukan hasil, ya, dari keinginan seorang lelaki terhadap seorang perempuan. Alkitab dan Al-Quran jelas mengenai hal itu, ya. Lalu pada akhirnya ketika dia katakan aku bukan dari dunia ini, artinya apa? Dia bukan dari satu keadaan apa, keduniawian. Segala macam apa itu, ya, yang duniawi lah, hedonisme dan lain sebagainya, itu yang tadi saya sebutkan. Jadi dia adalah sosok yang berbeda, kehadirannya itu berbeda dari satu tempat yang berbeda. Mungkin secara fisika kita membayangkan keberadaan di luar daripada alam semesta yang kita ketahui ini, ya. Ini jadi supaya apa? Kita jangan berkutat hanya itu pulang balik antara Yesus, Isa itu hanya seorang nabi, seorang rasul, iya kan? Dia buktinya itu kan lahir di bawah pohon kurma, iya kan? Yesus itu anak Daud, ya, dia kan lahir itu, keturunan Daud, kan, lahir di bekas kandang domba. Lalu pada akhirnya apa? Tidak ada jalan keluar bagi pemahaman kita sendiri.
Padahal kitab-kitab suci kita sudah menyaksikan dan sebetulnya mengandung ajaran jangan kita memandang Yesus atau Isa itu biasa-biasa lagi. Dia bisa. Sebetulnya sama ya Al-Quran dan Alkitab itu. Yesus atau Isa itu kan terkemuka di dunia dan di akhirat. Alkitab sama dengan Al-Quran. Dia akan datang yang kedua kali untuk menjadi hakim dan pemimpin, ya, yang adil terhadap dunia ini. Kita terlalu sering melihat dia sebagai satu fakta historis biasa sampai kita lupa. Kita bahkan secara sengaja sebetulnya mau mengabaikan itu kekuatan ajaran daripada kitab-kitab suci kita sendiri, meringankan, ya kan, mencoba untuk mengalihkan, ya, mengecilkan artinya, mencoba menghilangkan rasa mengenai dia, mencoba menghilangkan feeling, ya, hati nurani mengenai kebesarannya yang tidak bisa dipungkiri sesungguhnya, ya. Ya, dengan ini saya mengajak untuk kita kembali serius melihat. Ya, sebetulnya sudah ada pemberitaan, ada berita-berita, memang masih belum terbuka kan, tetapi dari pihak orang Yahudi sendiri dari Nazaret sebenarnya dia kan seorang sebetulnya ilmuwan ya, bidang sejarah lebih kuat di situ. Dia mencoba sebetulnya bukan hanya melihat Alkitab sebagai teks dogma, tetapi sebagai satu teks sejarah. Dan dari perspektif itu dia lihat perkembangan kelihatannya ini menuju pada kegenapan. Yang dalam kaitan ini ya kedatangan Yesus atau Isa Al-Masih yang kedua kali. Saya tidak tahu itu kita mau maknai bagaimana, tetapi dia melihat fenomena pertemuan antara Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dengan Pangeran Salman, anaknya Raja Saudi Arabia itu kan. Ini entahlah secara politik untuk menghadapi Iran yang dipandang keduanya sebagai ancaman ya. Iran ini kan mengembangkan senjata reaktor nuklir dengan alasan perdamaian, akan tetapi dilihat lebih jauh bahwa ada sebenarnya tujuannya ini kan untuk itu sebetulnya mengancam kedamaian secara khusus Israel dan Arab Saudi. Itu menjadi sebenarnya sasarannya, sehingga secara politik harus dilihat pertemuan kedua orang ini, Benyamin Netanyahu dan pangeran itu Saudi Arabia. Kemudian kalau tidak salah minggu lalu atau bulan-bulan lalu itu kan disampaikan bahwa pesawat Israel kan sudah boleh melintasi udara Arab Saudi, sebelumnya kan tidak boleh. Begitu juga sebaliknya ya. Arab Saudi boleh mendarat di Israel, di lapangan terbang internasional Ben Gurion itu. Memang secara politik kita lihat seperti itu, tetapi ini dia sebetulnya mengarah pada kegenapan. Jadi siapa sebetulnya antikris? Selama ini mungkin ada orang berpandangan bahwa Arab dan Islam itu antikris. Bukan tidak mungkin, Arab dan Islam justru adalah sahabat bagi Yahudi. Dan sudah jelas dalam hal ini, kalau dilihat dari sisi kebangsaan terkait dengan Yesus. Ini iman Kristen dan Islam ini sebetulnya dia mengakar ya pada Yahudi itu. Itu masih kabur, tetapi ini menurut itu orang Israel itu sendiri sebetulnya dia mengarah ke sana. Kita tidak berbicara tentang chip-chip itu angka 66, bahkan ada yang kaitkan vaksin itu anti corona ini dengan chip-chip antikris segala macam. Tidak. Ini ada satu proses sosial. Dia bukan chip itu ya, yang namanya ini ajaran yang sesat menurut saya.
Satu proses sosial menuju kegenapan tentang kedatangan Yesus atau Isa Al-Masih yang kedua kali. Ini sesuatu yang kosmologis, sesuatu yang fisika, bukan sesuatu yang diceritakan begitu saja, bukan sesuatu yang diimani begitu saja. Tidak, sesuatu yang akan datang, yang akan diperhadapkan kepada kita. Fakta, mata dengan mata kita, mata fisik kita akan menyaksikan itu. Ya, sudah mati pun akan ditarik kembali bangkit untuk lihat itu. Ini kamu lihat ini, dia ada ini. Siapakah dia? Yesus atau Isa Al-Masih. Nah itu. Ini secara khusus orang Kristen, kita tidak bisa mengulang-ulang begitu saja. Kita merayakan Natal betul. Akan tetapi perayaan Natal itu seharusnya memberikan kita satu dimensi yang lain. Yang saya di sini saya tekankan ya, pra-eksistensi, keberadaannya yang melampaui dunia ini. Ini sangat penting. Sebab kalau hal itu bukan kebenaran, maka gugurlah segala macam apa kebenaran Kristen, termasuk moral Kristen itu sendiri gugur. Iya kan? Akan tetapi itu karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, dia kan mengatakan begitu, iya kan? Dan tadi kita sudah katakan bahwa pernyataan itu kan sangat dipegang ya sebagai satu kebenaran. Maka itu berbicara tentang dia tidak hanya sekedar itu satu kebiasaan atau kelaziman, satu biasa saja, tapi sesuatu yang luar biasa. Suka atau tidak suka, kita akan berhadapan dengan fakta Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sebagai sosok figur yang akan datang untuk kedua kalinya menjadi hakim dan menjadi raja di atas muka bumi ini. Bahkan dia datang sebetulnya untuk melakukan evakuasi, kasih pindah masyarakat dunia ini yang benar, yang baik ya, dia bawa ke satu tempat. Itu yang kadang saya sebut dia adalah alien, satu keadaan ekstraterestrial, sesuatu yang datang dari luar bumi ini, bahkan datang dari luar alam semesta kita ini. Kita harus bersyukur karena hal itu kita tidak mungkin menyelamatkan diri sendiri, kita tidak mungkin menghidupkan diri kita sendiri. Ya, ini sesuai dengan hukum kekalahan energi juga. Kalau hukum pertama kekalahan energi itu kan energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, melainkan dapat ya hanya dapat diubah atau berubah dari satu wujud kepada wujud yang lain. Tetapi terkait dengan hukum kedua, tiga, termodinamika, ya ini kekekalan energi juga, bahwa tidak ada satu sistem yang bisa ya menghasilkan energi dari dirinya sendiri terus menerus. Artinya tidak ada kekekalan, ya. Harus energi itu disuplai dari luar terus menerus agar sesuatu itu kan bisa ada juga, boleh dikatakan terus menerus. Hanya sesuatu yang dari luar diri itu yang bisa membuat kita hidup. Hanya sesuatu dari luar diri yang memungkinkan keberadaan atau eksistensi daripada diri kita dan alam semesta. Dan itulah dia, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Demikian, sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kasih Yesus Kristus, Sang Putra Natal.